Saya akan membuat kasus lu menjadi panjang. Coba seorang pejabat ngancam saya begitu. Merek kita itu sudah punya kekuatan hukum tetap, Mahkamah Agung. Kalau mau penghapusan oleh si Dirjen, itu bukan levelnya. Tetap pegang putusan MA ini dan tekan untuk eksekusi. Di dalamnya termasuk harus langkah-langkah melakukan pemberitahuan kepada semua pihak yang terkait. Pak Jokowi sebagai presiden yang dulu berjanji yang macam-macam saya gigit sendiri. Ya, Anda kembali lagi bersama kami di Sarita ya, Sarinya Berita di YouTube channel Realita TV. Kita lanjutkan masih membahas perseteruan ayam geprek bensu dua kubu Beni Sujono dan Robben Unsu yang berlarut-larut panjang ini. Meskipun sudah berkali-kali menang kubu Beni Sujono ini, tapi nggak selesai-selesai ya. Masih aja terus yang terakhir sudah menang IMA. Kemudian dihapuskan oleh Kemenkumham. Nah ini Pak Edi, orang jadi ya seperti kata Pak Petrus tadi, yang membangkang keputusan pengadilan ini bukan rakyat, ini anehnya, pejabatnya sendiri yang membangkang keputusan. Jadi pemerintah, notabene pemerintah membangkang keputusan pengadilan begitu, karena pengadilan mengatakan itu milik Pak Beni Sujono, tapi merek itu dihapus. Nah ini Pak Beni sudah ke DPR begitu ya, ke Presiden, kirim surat Presiden, ke menterinya juga atau gimana nih Pak? Saya sudah berupaya selama 4 bulan ini. Ke Presiden sudah, ke Menkumhamnya sudah, Dirjennya sudah, ya kan? Terus ke Menteri PAN, Penerbitan Aparatur Negara dan RB, Reformasi ya. Terus sudah juga ke Komisi 3, hampir semua instansi terkait sudah saya hubungi, termasuk Ombudsman. Sudah saya... Ada yang respon nggak Pak? Ombudsman ada minta data. Ya, minta data berapa kali. PAN juga minta data. Ya, DPR, pimpinan DPR sudah menyatakan terima surat kita dan menunggu jadwal akan proses lebih lanjut. Tapi ya, sudah 4 bulan kita nunggu. Sampai sekarang belum ada yang benar gimana. Kalau dari Menteri dan Presiden Pak ada respon nggak? Dari Presiden belum ada. Ya, padahal saya kirim ke Presiden itu 3 kali. Pertama Presiden langsung melalui tromol posnya, melalui Menseknek pun pernah. Ya, berbagai upaya sudah saya masuk. Kalau ke menterinya Pak, Menkumham, Yasona Lawli? Menkumham baru kemarin masih saya keberatan terhadap surat yang kedua ini. Supaya upaya administrasi, saya harus lengkapi dulu karena berlaku 10 hari kan. Saya sudah lakukan, tapi belum ada reaksi. Saya lihat dia gimana. Dan Menteri sama sekali tidak ada panggil saya, ini gimana harusnya, ini itu, ya tak? Nah, walaupun label-label selama ini dia ngomong dia mau cari upaya damai, nggak benar itu semua itu ngomongnya Pak Dirjen. Malah sebaliknya ngomongnya Dirjen itu yang terbukti sekarang. Saya akan membuat kasus lu menjadi panjang. Coba seorang pejabat ngancam saya begitu. Kalau kau nggak mau damai saya panjang. Jadi klien saya ngomong, Pak kami bukan nggak mau damai, kami nggak pernah menggugat orang gugat kita, tanya pihak lawan. Saya akan perpanjang. Nah, itu sikap pribadi seorang dirjen yang tidak benar. Ini mungkin background buat publik ya. Sebenarnya kasus ini bergulir bukan dari kubu Beni Sujono. Yang awal menggugat itu justru kubu Robben Unsu ya Pak ya. Yang mengklaim itu mereknya dia. Kemudian kubu Beni Sujono rekovensi ya, menggugat balik dan akhirnya menang kubu Beni Sujono begitu kan. Iya betul. Jadi semua juga tahu bukan hanya 85 orang dia punya survei politik dia mungkin. Kalau mau bilang survei, dia punya outlet 140, 85 kan kecil sekali. Semua pasti pro dia. Mengatakan dia itu punya Robben. Tetapi anehnya gitu, publik juga tahu semua. Dia bergaji dengan kami, Beni Sujono. 3 bulan pertama. 3 bulan berikutnya baru dia buka sendiri. Pakai merek nama kita, semua kita. Ternyata keliru dia. Dia kira kita punya merek tanpa
pendaftaran ke Dirjen Haki. Ternyata duluan. Maka kita bisa menang secara hukum karena merek kita sudah terdaftar saat dibuka lebih dahulu, first to file. First to use kita juga buka 17 April sudah ada. Tapi Pak tetap aneh nih ya Pak Nungasa. Itu kan sudah tahu ya, sudah menang. Orang udah nyata-nyata di Mahkamah Agung tingkat tertinggi menang. Itu artinya secara pokok perkara sudah menang lah ya Beni Sujono. Tapi kemudian keluarlah surat penghapusan ini dan surat penghapusan ini sudah digugat lagi oleh Pak Edi ke PT UN dan menang lagi. Tapi pertanyaannya kenapa ini kok ngotot sampai keluar surat kedua, penghapusan kedua? Kayaknya nih Pak, kalau menurut pendapat saya apa tidak ada keinginan, kepentingan untuk melaporkan lagi ke satu institusi Pak yang belum dilaporkan, KPK Pak. Ya begitu, KPK sudah saya laporkan juga. Saya sudah laporkan ke KPK. Saya tunggu nanti tindak lanjut dari KPK. Kenapa saya lapor ke KPK? Karena ini ada indikasi. Ada syarat kepentingan gitu ya Pak? Kalau enggak, kenapa dia itu lakukan hal semacam begitu? Hah? Ini kan lucu, ke seorang dirjen, ya ngototnya sampai begitu. Padahal ngotot dia pun nggak ada untungnya bagi dia, malah merusak tatanan hukum. Mestinya kan tidak begitu. Aneh, ini dirjen satu ini, katanya akademisi, tinggi dari perguruan tinggi terkenal, malah sedekan, tapi memberikan contoh yang tidak baik dan tidak benar. Maaf ya, saya bukan mencela pribadi orang ya. Kondisi memang begitu. Ini tanya berdasarkan kebijakan ini Pak ya, yang dikritisi karena mengeluarkan surat penghapusan merek yang sudah ditetapkan pengadilan sebagai milik Beni Sujono, begitu ya. Ini memang bertentangan dengan hukum. Nah, seandainya nih Pak, tadinya harapan Pak dari kubu Beni Sujono ini kan bisa dieksekusi, segera dieksekusi. Iya. Itu artinya merek-merek ayam geprek Bensu yang Robben Unsu harus dihilangkan dong, Pak. Betul. Kalau menurut hukum, dia tidak boleh memakai ayam geprek Bensu. Ya tak? Karena kalau kita GoFood masih banyak itu Pak sekarang. Ya, dia masih tetap pakai, tapi kita masih belum tuntut dia itu tidak boleh pakai. Sementara kita berlaku sopan, etik sedikit. Walaupun kata orang, mana boleh begitu, dibiarkan, nggak apa-apa. Seperti apa yang disampaikan Pak Pres, yang tahu kan atas. Udah hukumnya itu nanti ya. Ya tak? Jadi silakan. Cuma saya sesalkan selalu ngaku public figure, tapi kelakuannya bukan public figure. Kok begitu? Kalah ya kalah. Benar kan gitu. Menang ya menang. Ya tak? Dan bagi saya berulang kali mengatakan ini bukan jalan akhir. Kalau mau damai, Pak Dirjen, bukan jalan terakhir. Ayo bicara yang sepatutnya. Ya dah? Sempat ada perbincangan untuk damai lagi nggak setelah yang jilid 2, kasus surat penghapusan jilid 2? Ada pembicaraan? Pernah sekali kan dipanggil oleh Pak Dirjen, PH tidak boleh ikut. Pengacara hukumnya nggak boleh. Nggak boleh ikut. Prinsipal dengan prinsipal. Prinsipal bicara. Prinsipal saya, gimana kamu ini? Ya kami sesuai kondisi gimana. Kami tidak pernah menggugat, kami digugat. Mau damai ya, terserah tanya pihak lawan, mau tidak. Ternyata menurut informasi Anda dia tidak mau damai. Ini dia punya, nama dia. Aneh. Apa nama dia sendiri aja begitu ada Bensu? Padahal dia baru tahun 2018, Mei. Baru ada nama Bensu. Sebelumnya kapan dia pakai Bensu? Tayangan-tayangan TV di mana-mana. Semua kan Robben Unsu. Boleh dicek lah TV di mana segala macam. Robben Unsu. Dulu aja dia itu sebelum gabung dengan kami, itu dagangannya itu namanya Besar Food. Bukan Bensu Food. Besar Food. Robben dan Sarwenda mungkin. Sarwenda. Besar. Jadi nggak benar itu semua ngomongnya itu. Kata-kata dia itu nggak benar semua itu. Bohong-bohongan. Ya dah? Sebenarnya sederhana kalau saya sampaikan pada prinsipal. Kalau dia mau nama ini, silakan kita duduk bareng yang benar, yang layak.
Jangan hanya mau ambil orang punya aja. Ya toh? Kalau dia berani beli mereknya bengkel susu, saya nggak perlu dia beli, nggak apa-apa. Dia boleh lisensi juga. Kalau mau beli, bagus, silakan bicara. Kita terbuka kok dari semula. Oh, artinya pihak Beni Sujono mau memberikan lisensi ke Robin Unsu? Nggak apa-apa, boleh. Karena semua orang tahu. Saya yakin yang list dengan dia itu, yang ambil franchise dari itu, semua juga tahu peristiwa ini. Tapi apa boleh buat? Sudah terlanjur bayar uang fee yang sangat besar. Ya tak? Ini background juga. Jadi kubu Robin Unsu ini menjual franchise yang cukup banyak ya, ke Ya. banyak orang begitu. Ya. Ada berapa gerai begitu kan? 140. 140 gerai. Artinya jika kasus Pak Beni Sujono ini menang, berarti yang sudah kadung beli franchise ini harus dihapus juga merek Bensuja, Pak? Ya, menurut hukumnya harus hapus. Nggak boleh pakai. Tapi kan tidak sekejam itu kita. Karena dia beli dari Ruben, dia mau berunding dengan kita, oke kita lanjutkan gimana, kan boleh juga jalan keluar. Tapi tidak mau bicara seperti itu ya? Tidak. Nah ini seperti apa Pak Petrus eksekusinya begitu ya? Karena Pak Petrus tadi sudah menjelaskan, ini seharusnya bisa pidana ini begitu ya? Karena yang menjadi masalah ini eksekusinya begini. Melihat ada seorang pejabat dirjen yang rela mempertaruhkan kredibilitasnya ya dengan mengeluarkan surat penghapusan yang semua orang tahu itu bertentangan dengan hukum ya, karena sudah ada bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung. Nah, kalau dilihat seperti itu, ini bagaimana cara tindak lanjutnya menurut Pak Petrus? Apakah dipidanakan atau langsung dieksekusi atau bagaimana ini kalau menurut Iya, jadi kan begini ya. Dilihat dari segi kekuatan hukum, ini kan surat dari Dirjen ini kan tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan putusan MA. Jadi mestinya Pak Edi tidak usah pusing surat ini digugat PT UN, silakan. Tetap pegang putusan MA ini dan tekan untuk eksekusi. Di dalamnya termasuk harus langkah-langkah melakukan pemberitahuan kepada semua pihak yang terkait, semua stakeholder yang berhubungan dengan dia, baik franchisee-nya, baik pihak platform digital di mana dia jualan online, semua didisclose itu diberitahukan bahwa dia adalah pihak yang kalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini. Dan di warning di situ agar jangan meneruskan transaksi dengan pihak yang bersangkutan yang sudah dikalahkan. Artinya kalau dia terlihat bisa dituntut secara perdata dan pidana terhadap pihak-pihak itu juga. Oh, ada pasal pidananya Oh, itu, jelas Pak? dong. Itu kan persoalan perbuatan melawan hukum. Baik perbuatan melawan hukum secara perdata maupun perbuatan hukum secara pidana. Nah, pidana ini jadi bukan hanya kepada pejabatnya, pejabat yang melakukan pembangkangan itu juga bisa dipidanakan mestinya. Nah, pidana dan perdatanya itu kepada semua stakeholder, selain kepada pihak yang sudah kalah itu. Jadi mestinya tetap pegang saja pada putusan MA ini. Ini SK Dirjen ini derajatnya tidak ada apa-apa. Jadi nggak usah risau Pak, ada surat penghapusan jilid 3, 4, 5, Iya, tidak usah risau. Karena sudah pegang putusan Mahkamah Agung. Ini ya persoalannya tinggal adalah enforcement itu yang harus sekarang. Eksekusinya gimana? Ya, nah itu kan eksekusinya ini sekarang dengan adanya sudah berkekuatan hukum tetap, kan tinggal memberitahu kepada pihak-pihak itu. Bila perlu minta, makanya tadi saya katakan diperkenankan minta bantuan aparat kepolisian untuk menutup semua gerai-gerai itu. Gitu. Ini kan untuk kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Hukum harus jadi panglima. Dan dia juga agar biar selesai ya, ini nggak berlarut-larut terus Pak Edi. Iya. Apakah ingin menempuh jalur seperti itu? Karena kalau jalur damai sepertinya sudah mentok ya Pak Edi, malah dikeluarkan surat kedua. Berarti kan sudah damai ini sebenarnya tidak ada etikat untuk berdamai ya Pak? Iya. Nah, Dan tadi kan sudah ditolak. Artinya gini, dari Pak Edi tadi sudah jelas-jelas mengatakan justru disajikan tawaran malah ditolak, nggak mau damai. Ketika dipanggil tadi yang PH-nya nggak boleh ikut. Buat saya itu kan penghinaan Mbak Sarita. Loh, yang mencederai ditawarkan damai malah menolak loh. seharusnya sana yang minta Loh, damai iya ya? dong, harusnya begitu. Yang menang sini kok. Ini malah ya kan? Nah ini makanya menurut saya hanya memberikan saran. Ya, artinya ini enforcement ini yang sekarang Pak Edi harus memberikan empoweringnya gitu. Penguatannya, melaksanakannya ini dari putusan MA-nya. Jadi jangan membuang energi hanya di sini. Harus ambil langkah strategis yang berdasarkan putusan MA ini.
yaitu eksekusinya. Di-enforce ini, gitu. Lakukan langkah-langkah perdata dan pidana, termasuk melakukan penutupan-penutupan gerai dan disclose, umumkan. Pengungkapan ini penting kepada stakeholder, disertai dengan warning, ancaman, somasi, bahwa kalau terus melakukan itu dituntut juga gitu, sehingga terjadi pemhentian. Kalau tidak, hubungan dengan mereka tetap jalan, nggak bisa Pak Edi belum. Nah ini sepertinya penting ya Pak ya, karena perlu juga selain de jure de facto gitu kan ya Pak ya. Jadi perlunya seperti saran Pak Petrus itu Pak, tampaknya perlu dilakukan juga. Betul. Begitu. Ini menjadi pertimbangan saya baru. Mau tak mau harus saya jalankan begitu. Saya akan segera mempublis di media, media cetak, media elektronik, ada pemalsuan penggunaan merek orang lain membawa keuntungan pribadi yang dapat diancam dengan pidana maupun perdata. Soal masalah dihapus oleh Dirjen itu urusan lain. Nggak usah Nggak ada urusan lain karena putusan Mahkamah Agung tidak bisa dianulir oleh siapapun Hanya juga. bisa dibatalkan dengan yang setingkat. Setingkat. Tapi MA sudah paling tinggi. Ini sudah inkrah. Nggak mungkin itu bisa yang dibatalkan. betul. Kalau ada masalah yang baru pun namanya nebis in idem, jadi nggak mungkin. Nggak bisa dibatalkan. Nggak bisa. PK nggak bisa juga Nggak PK. bisa. Nggak bikin PK bisa, tetapi dengan catatan ini yang banyak. Ini saya juga sekaligus memberikan edukasi kepada publik. PK salah satu alasan yang paling esensial, ada kesalahan hukum dan ada bukti baru, novum. Nah, tetapi ingat loh, yang disebut novum, fakta ini bukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sudah ada tapi belum diungkapkan ketika proses. Jadi jangan mencari-cari gitu. Novum ini sesuatu fakta sebenarnya sudah ada dia, tetapi belum terungkap ketika diproses ini. Nah, pertanyaannya, ada nggak ini? Kita audit, ada nggak yang namanya fakta yang belum terungkap? Nggak, faktanya ini udah jelas semua. Tapi Pak, kalau tidak itu tadi itu nanti kalau Bapak tidak disclose tadi itu ke semuanya, nanti bisa diputar balikan lagi loh oleh pihak lawan. Iya. Ceritanya diputar balik lagi. Bisa. Sampai sekarang memang dia begitu kan? Iya. Dia punya nama Bensu kan? Ya dah? Iya. Dan collection itu ya Mbak Rahma ya, collection dari franchisee itu, collection uang, ini kan sudah dia dalam posisi yang ilegal. Dalam posisi kalah itu berarti yang ilegal. Dia sudah kehilangan hak atas merek itu kan. Tapi masih dia tetap mengkolek, itu namanya nanti pidananya ke sana. Itu kan penipuan. Dan dia sekarang statusnya menjadi orang kaya yang tidak sah. Ya. Illicit enrichment itu namanya. Jadi dia menjadi orang kaya yang tidak sah dari cara yang tidak sah ini. Jadi pidananya bisa kuat itu. Sekarang tinggal Pak Edi empowering, penguatan dari eksekusinya ini, enforcementnya ini. Tunggu. Ini sudah jelas sekali Pak, karena kubu Robben Unsu mengkoleksi uang dari franchise tadi itu atas merek yang sebenarnya bukan merek dia, tapi mereknya Pak Beni Sugiono. Yang seharusnya sudah punya kekuatan hukum tetap. Seharusnya uangnya itu jatuh ke Bapak Bapak, dong, karena betul. mereknya Bapak. Ya berarti itu Penipuan jatuhnya. terhadap masyarakat. Pembohongan pada masyarakat. Bukan membohong juga Pak, penipuan sudah duitnya Penipuan. bayar ke sono harusnya bayar ke sini. Nah ini Pak sebenarnya iya ya. Kedua, di dalam rangka itu, ini kan sudah transaksi ekonomi. Saya menyarankan Pak Edi juga meminta melakukan pemeriksaan pajak, tax audit. Kenapa? Ini pasti menimbulkan pajak. Bayar nggak dia segitu banyak? Itu transaksi dari franchisee kepada dia sebagai franchisor itu adalah objek pajak. Kira-kira berapa sih Pak duitnya franchise-nya itu, ada tahu nggak? Wah, luar biasa. Tinggal per outlet berapa tuh Pak Freddy? Enggak, konkretnya aja berapa itu? Isu. Yang pernah terjadi, saya dapat ini, awal itu 350 juta satu grill. 500, 1 M terakhir. Ini baru dia jual, bulan yang lalu jual, beli 1 dapat 2. Berarti 500. Bayangkan 140 dibagilah berapa itu? Ya, kalau kita tarik Ya, average 100 ini. eman lah ya. Serah Ya ya. kan, kalau average kira-kira dengan 500 secara average gitu kan, dari 140 lebih dong. Bisa 700-an M dong, Pak. Iya, 750. Gimana matematika saya? Ya toh? Dan itu dari public collection loh. Dan itu Pak bukan hanya pidana umum loh, bisa ke pidana korupsi. Karena yang namanya korup itu perilaku mengkolek dana dari publik, dari umum itu secara ilegal. Itu juga masuk bagian daripada korupsi. Jadi pidananya bukan hanya pidana umum, penipuan, tapi juga bisa masuk ke.
Tapi itu harus delik aduan ya Pak. Enggak dong, ini sebenarnya bukan delik aduan, tapi untuk memperkuat tidak ada salahnya lapor saja. Lakukan. Sebenarnya bukan delik aduan. Bagaimana penipuan dan korupsi itu bukan delik Iya aduan? sih, tapi memang harus Lapor saja untuk Pak. ada legalitasnya. Karena korban dirugikan, jelas-jelas dirugikan secara material. Gitu loh. Ya betul, ini ide yang sangat bagus ke pidana. Mau tak mau saya harus berlaku gitu. Kenapa? Karena merek kita itu sudah punya kekuatan hukum tetap, Mahkamah Agung. Kalau mau penghapusan oleh si Dirjen, itu bukan levelnya. Itu bukan levelnya. Dia nggak bisa hapus. Iya. Ya dah? Makanya tidak usah terlalu buang energi Iya. fokus ke sini, Pak. Mungkin Betul. sebagai gambaran seperti orang divonis 10 tahun penjara tiba-tiba keluar dari instansi dibebaskan begitu ya. gitu. Dengan surat aja. Jadi Nah. yang sidang ini diabaikan Nah, begitu ya ya. gitu. Dinyatakan, bukan hanya dibebaskan, tapi dinyatakan tidak bersalah. Nah. Bayangkan, Kebalikan. jadi baik onsla maupun first track itu barang-barang putusannya udah Hanya dengan selembar surat. selembar surat. Kan gila ini. Ya kan? Nggak benar, demonstrasi hukum yang nggak benar. Jadi perjalanan panjang ini tampaknya memang Pak Edi Kusuma tadi itu jangan terlalu menghabiskan energi di Ya, betul, surat ini sebenarnya yang udah jelas-jelas tidak punya kekuatan hukum. Tapi apakah dengan menggunakan surat ini kubu lawan bisa bisa excuse untuk tetap menggunakan mereknya? Kalau berdasarkan hukum tidak bisa. Apa yang dia pegang Secara Ya. teknis dan dia punya sudah dihapusin. Terus apa poinnya sih surat ini dikeluarkan? ya kejaliman nih administrasi negara. Enggak, maksudnya kan nggak ada pengaruhnya, nggak ada kekuatan hukumnya gitu loh. Percuma kan surat ini dikeluarkan. Jadi sebenarnya nggak ada pengaruhnya. Nggak surat ada ini. pengaruh. Ya ini gula-gula saja bagi pihak lawan sebenarnya menurut saya. Jadi Hanya sebenarnya untuk- nggak. Ini bentuk yang pepesan kosong gitu. Ya, dan Oke lah, karena dia merupakan surat keputusan administrasi negara sebagai kelompok besiking digugat itu sudah benar. Tapi selesai, nggak usah terlalu concern di situ. Selesai udah. Ya sekarang ini enforcementnya yang harus dijalankan. karena begini Pak, kalau misalnya Pak Edi menggugat, ini merek saya. Mungkin kubu lawan bisa enggak kok merek kamu itu sudah dihapuskan kok, ini suratnya kan bisa begitu. Makanya tadi saya katakan, pegang yang mana? Anda pegang cuma putusan dirjen atau pegang putusan pengadilan? Nah gitu. Oh, Sebagai warga negara Anda mau percaya kepada siapa? Nah, itu aja. Kan gitu. Apalagi sudah diuji dan itu kalah. Jadi tampaknya ini Pak, sebenarnya nih ngomong-ngomong bicara lain ya Pak ya. Waktu episode sebelumnya kita diskusi di sini, dalam hati kecil saya mengatakan wah ini kayaknya jalannya susah begitu ya Pak ya, karena Pak Edi Kusuma ini harus menghadapi pemerintah begitu, kubu pemerintah pastinya Kekuasaan berat. lah gitu ya. Kekuasaan lah, apalagi saat ini di berita-berita hukum seperti inilah, wah pasti. Tapi ketika Pak Edi mengatakan ke saya, oh kita menang di PT UN, saya kaget loh Pak, kok bisa menang begitu, padahal lawannya ini kubu kekuasaan begitu. Ini gimana ceritanya itu Jadi Pak? ceritanya begitu. Saya ikutin aja sesuai prosedur hukum. Surat ini jelas. Surat ini jelas tidak punya dasar hukum. Kenapa? Pasal 13 ayat 3 huruf C menyatakan bahwa pejabat negara tidak boleh membuat kebijakan atau putusan yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Itu dasar sudah nggak benar dia itu. Tindakan ini adalah sewenang-wenang. Hukuman untuk pejabat yang melakukan ini, pejabat tersebut bisa diberhentikan. Ya tapi itu artinya administratif saja Pak. Administratif. Nah, Belum pidananya. belum Makanya pidananya. harusnya Nah, pidana. perbuatan ini kan pidana. Pidana. Dari sini saya akan memulai. Dari sini akan saya mulai. Mungkin kalau sudah masuk ke jalur pidana bisa lebih serius dan lebih diperhatikan Iya, kali iya, Pak, iya. teriakan Iya. Pak Edi Kusuma ini atau Pak dari kubu Beni Sujono ini. Memang mungkin pihak lawan menginginkan cara-cara yang vokal, teriak, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dia kehendaki. Selama ini saya kan hanya sopan aja. Kasih tahu ini itu. Ya mudah-mudahan dengan diskusi kita ini melahirkan ide-ide baru saya.
Ya tak? Tidak cukup hanya perdata, niaga, tapi pidana harus sudah dimulai. Iya, tapi begini, saya ke Pak Petrus lagi. Pak Petrus sendiri bagaimana melihat keputusan ini? Sama seperti saya, tidak kaget nggak? Loh, kok bisa menang begitu? Padahal lawannya kekuasaan. Oh enggak, saya terus terang sekali lagi masih punya optimisme bahwa tidak semua hakim terkontaminasi. Even tidak 100%, saya memberikan trust pada pengadilan. Harus ada fakta yang memang pemelencengan moralitas hakim itu betul, masih perlu dicermati karena masih ada fakta-fakta di situ ketidakberesan. Tetapi saya melihat bagaimanapun hakim masih memiliki nurani. Masih ada hakim-hakim yang berpegang kepada keadilan, kebenaran. Masih. Kenapa? Data juga menunjukkan ada putusan baik dari putusan presiden pernah kalah di situ, misalnya gitu. Ada putusan-putusan tun yang mengalahkan pejabat. Itu clear ada. Jadi, tapi persoalannya adalah ketika putusan itu sudah lahir, lalu enforcement-nya bagaimana nih? Eksekusinya. Eksekusinya ini yang sekali lagi tadi saya katakan belum ada yang sampai mempidanakan gitu. Karena paling banter itu di administratif, dilaporkan dan dipecat gitu. Tetapi kalau kemudian seperti ini, institusinya atasannya membackup, belum mau, masih membisu, masih berlagak tidak tahu, kan itu masih eksis. Gitu kan? Artinya pejabat yang bersangkutan masih eksis. Walaupun itu sudah lumayan. Kalau di dalam undang-undang perpajakan ini ya, selain di undang-undang pemerintahan yang baik ya, saya memberikan analogi di situ ada pasal yang sangat jelas. Kalau ada wajib pajak menang dari putusan pengadilan pajak, itu Dirjen Pajak dalam waktu 30 hari. Jadi ada time limitnya. Harus melaksanakan, kalau enggak laporkan ke atasan. Nah, siapa itu? Bisa ke menterinya, bisa ke Komisi Aparatur Sipil Negara, bisa ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Itu bisa. Dan apa aksesnya? Ya tadi kredibilitas dikondisi atau dipecat. Ini Pak Edi sudah ini nggak Pak? Sudah, kalau berdasarkan informasi pejabat yang bersangkutan Dirjen ya dalam hal ini sudah kena sanksi ya nggak Pak? Loh, masih terpikirnya Masih baru. dalam proses. Orang terpikirnya baru. Malah ngeluarin yang baru, ini kayak nantangin dong Pak. Buru-buru dipecat, buru-buru disanksi Pak. Betul. Itu. Kok jadi bingung ya publik yang melihatnya ya? Karena saya sih sebenarnya terutama juga karena ini kan sudah keluar putusan PT UN yang intinya menyalahkan lah ya surat yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut, dalam hal ini Dirjen. Tapi Dirjennya mengeluarkan surat yang sama yang sudah disalahkan oleh PT UN ini. Begitu Pak? Ya, kenyataannya begitu. Jadi Pak, kalau kondisinya seperti itu, apakah ada rasa apa ya Pak? Nggak was-was gitu. Jadi ini gimana nanti eksekusinya kalau boro-boro apa maksudnya menuruti begitu ya? Ini malah mengeluarkan seperti nantangnya. Nanti bagaimana kalau ternyata meskipun sudah diputuskan menang ini akhirnya tidak bisa dieksekusi begitu Pak? Tidak bisa dilaksanakan. Dalam hal ini merek Robben Unsu tetap saja menggunakan itu, kemudian tetap saja dengan franchise-nya dan lain sebagainya. Saya masih optimis. Saya optimis. Jabatan Dirjen itu kan tidak selama-lamanya. Bisa saja akibat perbuatan dia itu tergelincir dia dari jabatan ini. Karena menyalahgunakan wewenang. Hukumannya itu kan sudah ada kalau larangan administratif. Perbuatan pidananya sudah nampak. Ada buat surat Ho. Ada 2. Itu bukti-bukti bagi saya. Nah, tadi seperti Mbak Rama ngomong, lawan menteri. Sebenarnya permasalahannya itu, semua orang tahu, ya orang hukum, bukan hukum, semua orang tahu. Namanya putusan pengadilan, ya yang tertinggi. Ya dah? Merek kita sudah putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap. Kalau dihapus suka-suka dia itu kan pelanggaran hukum. Apakah hakim berani ikut seperti dia ini? Ini kan karena satu ini ada kepentingan pribadi, kalau menurut saya. Kalau saya investigasi, ada. Secara logika juga mengarah diduga. Ya, diduga. Diduga ada. Patut diduga. Patut diduga ada. Bahasa kalau nggak hukumnya. kenapa dia terus kejar ini aja? Apa nggak ada kerjaan lain? Suka-suka aja dia
merek bensu itu adalah milik Ruben Samuel Onsu. Di mana letaknya secara hukum tak bisa dibuktikan. Secara sistem dalam merek tak bisa dia buktikan bahwa dia pemakai pertama. Secara operasional kita yang jualan pertama. Yang lebih hebat lagi, dia karyawan kita. Duta ambasador. Semua orang kan tahu. 3 bulan kemudian dia hekang bawa itu klaim-klaim kita. Kasusnya Pak Edi kecelakaan gitu kan, menggunakan public figure, tapi public figure ini meng-hijack sendiri. Iya. Ya kan, pakar makan tanaman, kira-kira semacam itu. Tapi kembali lagi, kalau saya boleh tambahkan, Mbak Rahma ya, jadi tentang ini, negara hukum ini kan bukan slogan. Hakim-hakim, saya percaya di tangan hakim itu loh, supremasi sebagai negara hukum itu menjadi nyata gitu. Nah, saya percaya masih banyak hakim-hakim yang sungguh-sungguh menghayati itu. Jadi meskipun ini melawan kekuasaan, saya ikut membesarkan hatinya Pak Edi untuk tidak pernah takut dan tidak pernah berhenti. Makanya tinggal sekarang yang secara strategis harus dipikirkan adalah tentang pelaksanaan dari putusannya MA itu sendiri gitu. Itu yang disitulah tenaga, pemikiran, dan dana harus dikerahkan untuk melaksanakan itu. Yang kayak begini-begini anggap aja ini camilan gitu. Ini maaf ya Mbak, secara hukum mahasiswa semester 2, 3, ini sorry nih, kebetulan saya juga ngajar, mahasiswa saya juga udah ngerti kalau ini abuse of power. Nggak usah sampai dipikirkan oleh ini. Ini udah abuse of power ini. Gitu loh. Jadi bagaimana ini udahlah camilan aja nih. Ya, tapi gini loh Pak Edi, terus terang saya melihat kasus Pak Edi ini, saya jadi mirisnya seperti ini loh. Bayangkan, ini ayam geprek bensu dari kubu Beni Sujono ini yang ya bisa dikatakan punya dana lah ya, bukan orang tidak mampu. Itu saja mengalami kesulitan untuk mencari keadilan seperti ini, sampai berlarut-larut sini. Bagaimana dengan orang miskin begitu yang tidak? Inilah pertanyaan besar Republik ini sekarang. Iya. Ya tak? Inilah pertanyaan besar. Mbak, itu memang itulah yang ikut menjadi keprihatinan saya Mbak, sehingga saya kenapa ikut mendukung. Karena proses keadilan ini kan tidak boleh dipermainkan. Ya kan? Ini menjadi contoh, makanya saya katakan kalau ada pejabat seperti ini biarkan, ini menjadi patron berbahaya. Karena ini negara hukum dikhianati, diinjak oleh supremasi kekuasaan. Padahal harusnya oleh keadilan, oleh hukum yang dimenangkan. Dan itulah kenapa saya menggugat kepada pimpinan negara yang tertinggi, kepada pimpinan pemerintah yang tertinggi. Pak Jokowi sebagai presiden, yang dulu berjanji, yang macam-macam saya gigit sendiri. Nah ini kan ada aparaturnya beliau. Dirjen ini kan masih dalam radarnya beliau pasti. Macam-macam. Menterinya juga dari... Ya, otomatis kan. Begini, saya bandingkan nih ya Mbak Rahma ya. Dulu Dirjen Roni Sompi, itu kan meleng tentang mendeteksi masuknya Harun Masiku. Tapi kan kesalahan beliau ini hanya menyangkut teknis yang sifatnya tidak ada urusan dengan keadilan. Dilengser kan, dipecat. Ya kan? Nah sekarang ini dirjennya yang sama, di lingkungannya beliau juga, ini bukan cuma sekedar teknis instrumen, tetapi teknis keadilan yang dilanggar. Nah, yang tadi saya katakan membangkang dan menghina putusan. Ya, ini sudah secara terang benderang lah istilahnya. Kenapa nggak ada action pemecatan gitu? Padahal kalau dua kesalahan ini ditimbang, sebenarnya kesalahan Dirjen Roni bukan hanya tidak ada action, nggak ada respon ya Pak ya? Nggak ada sama sekali. Bukan hanya action, respon pun. Nggak ada. Itu. Nyari ya, tapi begini Pak, pesan kita ini Pak, terus berjuang Pak ya, karena kalau Bapak aja yang mampu saja menyerah begitu, apalagi yang tadi itu, akan semakin pesimis, orang-orang akan semakin pasrah ketika mengalami ketidakadilan. Udahlah kita ngalah aja lah, nggak bakal menang. Jangan sampai ada istilah begitu. Ya nggak boleh. Ya terus berjuang Pak ya, jangan sampai ya udahlah kita terima aja lah pasti. gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga memberi semangat yang lainnya ya, bahwa masih ada keadilan ya, terus mencari keadilan. Baik, terima kasih nih Pak Edi Kusuma, juga Pak Petrus, terima kasih juga yang sudah bergabung dan menonton tayangan ini. Silahkan komen ya, bisa diskusi juga di komen, dan juga jangan lupa subscribe. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.